Tajuk Radio Silaturahim diberi judul Afghanistan, Oki, dan Taliban. Konferensi tingkat Menteri Luar Negeri alias KTM luar biasa ke-17 Organisasi Kerjasama Islam alias OKI tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan di Islamabad, Pakistan telah selesai digelar beberapa waktu lalu. Memenuhi undangan tuan rumah Pakistan hadir 30 negara anggota, 7 negara non-anggota seperti Jerman, Inggris, Italia, Amerika Serikat, RRC, Jepang, dan Prancis, dan sejumlah organisasi internasional serta perwakilan Taliban. Konferensi tingkat Menteri Luar Negeri itu diselenggarakan mendadak, mengingat krisis kemanusiaan yang membayangi Afghanistan. Organ-organ PBB menilai bahwa Afghanistan diambang bencana kemanusiaan akibat sistem perbankan yang runtuh, pemerintahan kolaps, blokade ekonomi, musim dingin ekstrim, dan pandemi COVID-19. Dibanding dengan wilayah lain, krisis kemanusiaan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan. Meninggalkan Afghanistan pada masa ini akan menjadi kesalahan fatal sejarah. Secara umum, posisi negara anggota pada KTM-LB menekankan pada krisis kemanusiaan di Afghanistan pada mengarah pada instabilitas kawasan. OKI sebagai motor solidaritas umat wajib mengerahkan sumber daya organisasi dan negara anggota masing-masing untuk menyelamatkan Afghanistan dari bencana kemanusiaan, baik melalui mekanisme OKI maupun bilateral. Namun, selain menekankan kewajiban OKI membantu negara Afgan, KTM, konferensi ini juga menuntut kewajiban Taliban untuk merealisasi komitmen dan menyusun roadmap rekonsiliasi politik. Antara lain agar Afghanistan tidak lagi menjadi tempat berkembang biak bagi organisasi teroris dan mewujudkan pemerintahan yang inklusif. Kehadiran Taliban pada konferensi ini kontan menarik perhatian publik dan media. Pasalnya, konferensi ini merupakan konferensi internasional pertama yang terbesar yang dihadiri oleh Taliban setelah mengambil alih kekuasaan Agustus lalu. Menariknya, Taliban hadir tidak mewakili Afghanistan sebagai negara anggota OKI. Taliban yang diwakili oleh Amir Khan Muttaqi, Menteri Luar Negeri, diberi kesempatan menyampaikan perkembangan situasi terkini di Afghanistan. Muttaqi membuka pidatonya dengan mengasosiasikan diri sebagai bagian dari keluarga besar umat Islam dan siap mendengarkan concern negara anggota OKI untuk menuntun Afghanistan keluar dari krisis. Pada satu sesi, Muttaqi mengedepankan kesadaran tentang konsep umat Islam dan kerendahan hati Taliban untuk dituntun keluar krisis oleh sesama negara Muslim. Citra Taliban yang keras dan ekstrim tidak nampak pada forum OKI. Pada sisi lain, ini juga menunjukkan OKI merupakan convenient forum bagi Taliban dibandingkan forum lain yang berisi penolakan, kecaman, dan sanksi. Muttaqi memaparkan kebijakan pemerintah Taliban seperti penegakan hukum, perang terhadap narkotika, melawan ISIS, penegakan HAM, dan partisipasi perempuan. Pemerintahan Taliban juga mengundang investasi negara Muslim dan menjadikan Afghanistan sebagai hub of economic connectivity. Meminta untuk membuka kembali kedutaan dan aktivitas diplomatik di Kabul. Pencabutan sanksi dan pencairan aset Afghanistan agar bantuan kemanusiaan segera disalurkan. Dan agar negara anggota OKI dan komunitas dapat menerima pengungsi dari Afghanistan. Pada sesi debat antar negara, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mendapatkan giliran pertama menyampaikan posisi negara. Hal ini semakin menguatkan posisi bahwa Indonesia merupakan negara yang diperhitungkan di OKI dan dipandang sebagai pihak yang selama ini secara aktif menyuarakan posisi pada isu peace process di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan 3 hal. Pertama,
negara Oki perlu memobilisasi dukungan dan sumber daya untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Afghanistan. Kedua, mendorong agar negara Oki untuk membantu Taliban merealisasikan janji-janjinya, termasuk menyusun roadmap sebagai political solution di Afghanistan. Ketiga, agar Oki dapat berperan sebagai jembatan antara Afghanistan dan lembaga donor. Setelah negara anggota dan undangan menyampaikan posisinya pada sesi debat, konferensi menghasilkan resolusi tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan dengan poin-poin penting, antara lain: pertama, pengakuan peran penting Indonesia pada isu Afghanistan. Kedua, pembentukan Humanitarian Trust Fund untuk Afghanistan di bawah Islamic Development Bank. Ketiga, menyerukan kepada otoritas Afghanistan mengembangkan roadmap untuk memperkuat inklusivitas, partisipasi seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan anak perempuan. Dan keempat, penunjukan Tariq Ali Bakhit, Assistant Sekretaris Jenderal for Humanitarian, Cultural and Family Affairs sebagai Special Envoy dari Oki. Perkembangan tentang upaya penyelamatan bangsa Afgan ini akan dilaporkan pada KTM ke-48 yang akan diselenggarakan di Pakistan pada Maret 2022 mendatang. Krisis kemanusiaan Afghanistan menjadi ujian solidaritas umat, sekaligus batu lompatan Oki menjadi aktor global yang diperhitungkan. Wallahu a'lam bissawab.